Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku sekalian, setelah selesai tadi kita melakukan absensi dalam rangka melihat kehadiran kalian, yang insya Allah nilai itu nanti akan berkaitan juga dengan penilaian sikap. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, kali ini adalah materi pembelajaran kita. Materi kita yang pertama adalah mengenai keseimbangan dan dinamika rotasi. Ya. Saya melihat di sini ada gambar apa ini? Ini adalah gambar gasing. Gasing itu otomatis kalau kita putar rotasi, maka dia akan mengalami satu proses keseimbangan. Nanti akan kita jelaskan pada proses pembelajaran yang akan datang. Baiklah, yang kita pelajari kali ini adalah untuk KD pengetahuan 31, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam olahraga salah satunya. Kemudian KD 41 yang berkaitan dengan keterampilan adalah kalian membuat karya yang kaitannya dengan menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan tegar. Bab ini berkaitan juga dengan submateri. Ya, submateri yang akan kita bahas itu nantinya adalah momen gaya. Ini momen gaya, kemudian momen inersia, keseimbangan benda tegar, titik berat, kemudian yang kelima adalah momentum sudut pada gerak rotasi. Nah, baiklah anakku sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melihat dulu video pembelajaran yang kaitannya dengan PPK, pengembangan karakter. Salah satunya adalah judulnya ini adalah Kasih Ibu. Nah, jadi ke sekolah, jadi judulnya adalah mengenai kasih ibu. Oke. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ 112 แล้วก็คำนวณถัดไปสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ละครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ เอาเป็นว่า แม่สักครู่นะครับ แม่ 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 แม่
ผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ด้วยเรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อคณะแม่แม่ไม่ไปโรงเรียนเหรอUntuk materi yang pertama adalah berkaitan dengan momen gaya. Jadi berkaitan dengan momen gaya. Jadi pengertian dari momen gaya itu apa? Momen gaya nama lainnya adalah torsi. Ya, nama lain dari momen gaya adalah torsi. Jadi hasil perkalian antara gaya dengan lengan gaya. Nah, momen gaya itu ditambahkan, ditulis dengan huruf seperti huruf T, ini namanya adalah tau. R ini adalah menyatakan lengan gaya. Cross ini adalah perkalian sila. Kalau perkalian sila maksudnya adalah antara lengan gaya dengan gaya itu saling tegak lurus. Ya. Nah, tau itu menyatakan momen gaya atau torsi. Kemudian R lengan gaya dan F adalah gaya. Ini adalah keterangannya. Kita buat. Terus sekarang, oke. Sekarang kita lihat, kita tinjau dari momen gaya. Apa itu momen gaya? Jadi kalau momen gaya itu ini kita misalkan adalah sebuah pintu. Sebuah pintu. Kemudian di sini adalah gaya yang berada di tengah.
kemudian gaya yang berada di ujung pintu, tempat tarikan pintu. Engsel ini adalah menyatakan sebagai poros. Sekarang kita perhatikan animasi berikut ini. Animasi berikut ini kita lihat. Di sini ada tau, kemudian ada gaya, ada lengan gaya. Nah, sekarang lihat perpindahan dari tangan ini. Ini jaraknya D, kemudian jaraknya D makin luas. Jika D-nya makin besar, maka taunya makin besar. Kemudian apa yang terjadi kalau gaya diperbesar? Maka taunya juga mengalami perbesar. Lihat gaya makin besar, gaya makin besar. Berarti kesimpulannya apa? Dari gambar animasi ini kita bisa lihat bahwa momen gaya itu berbanding lurus dengan gaya, juga berbanding lurus juga dengan jaraknya atau lengan gaya di sini. D itu adalah menyatakan lengan gayanya. Dan kita bisa lihat ini adalah taunya momen gaya, ini berbanding lurus dengan. Kalau dia bergerak ke sana makin besar, maka taunya makin besar. Demikian juga kalau misalkan jarak ya. Kalau misalkan jaraknya makin besar, juga momen gayanya juga makin besar. Selanjutnya kita lihat. Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikut ini adalah ini apabila gayanya diberikan dengan arah miring. Jadi gayanya arah miring. Misalkan diberikan arah gaya miring seperti ini gambarnya. Ya, kita lihat arah miring. Maka tadi ketentuannya bahwa antara lengan gaya dengan gaya itu harus tegak lurus. Berarti gaya yang tadinya F-nya ini kita uraikan menjadi yang mengapit sudut, itu membentuk gaya F cos. Kemudian yang tegak lurus dengan sudut di depan sudut itu menjadi F sin. Maka gaya yang tegak lurus adalah gaya F sin. Kita dapatkan gaya yang tegak lurus adalah gaya F sin di sini ya. Kita dapatkan ini gaya tegak lurus adalah F sin. F sin adalah gaya tegak lurusnya. Nah, dapat disimpulkan jika gaya F bekerja pada jarak arah R, arahnya tidak tegak lurus pada punggung rotasi, maka persamaannya berubah menjadi persamaan ini. Persamaannya berubah menjadi ini, kita dapatkan ini persamaannya, tau sama dengan F kali R kali sin theta. F kali R kali sin theta. Ini hapus, ini kita hapus. Itu ya. Theta itu menyatakan sudut apit antara gaya dengan sumbu rotasi depan. Nah, perjanjian untuk momen gaya. Saya ambil misalkan seperti ini. Ini adalah penggaris. Ini gaya saya tarik ke bawah. Jadi berarti dia bergerak searah jarum jam. Tapi kalau searah jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Di sini torsinya bernilai positif yang searah jarum jam. Kebalikannya, jika kita tarik berlawanan dengan jarum jam, apa yang terjadi? Torsinya adalah bernilai negatif. Kita dapatkan di situ adalah torsi bernilai negatif. Untuk gambar yang di tengah sini, gambar yang di tengah, berapa gaya yang bekerja terhadap poros? Itu ada 3 buah gaya yang bekerja adalah F1, arahnya kemana? Arahnya berlawanan jarum-jarum jam negatif. F2 arahnya adalah searah dengan jarum jam berarti positif. F3
F3 ke sini ya. Berarti searah dengan yang dibilang positif. Maka total momen gayanya kita dapatkan tau-nya adalah sama dengan tau yang pertama negatif, berarti min tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3. Tau sama dengan min F1 dikalikan dengan R1 ditambah dengan F2 dikalikan dengan R2 ditambah dengan F3 dikalikan dengan K. Taunya kita dapatkan, inilah persamaannya, berarti min F1 kali R1 ditambah min plus F2 dikali R2 plus F3 dikali F3. Jadi kita hapus dulu, kita hapus ya, kurang bagus. Ini kita dapatkan ya. Ini kita hapus lagi, kita hapus ya. Lanjut, kita lanjutkan lagi sekarang. Untuk selanjutnya kita dapatkan ya. Hapus. Materi selanjutnya adalah video dalam kehidupan sehari-hari untuk torsi ya. Kita gerakkan videonya ya. Ini videonya, ini video Torque and couple. torsi Objective. dan To know the knowledge and understanding the concept of torque. To know the knowledge and understanding the concept of couple. Now we shall discuss about torque. Torque. Look at this example. When a toy vase is held firmly by placing. Kita lihat di sini tadi adalah mobilnya mengalami perputaran. Jadi kalau perputaran di sini adalah porosnya. Ini porosnya, di tengah-tengah poros ya, porosnya. Tengah-tengah itu menyatakan poros, tengah-tengahnya. Maka kita dapatkan ini perputaran gayanya, ini gaya F1-nya. Ini adalah gaya F2. F1 besarnya sama dengan F2, maka terjadi adalah bergerak berputar. Itu disebut juga dengan torsi. Jadi kalau dua pasangan gaya yang bergerak dengan nilainya sama, itu disebut juga dengan couple, momen couple. Momen couple asal kata dari couple itu pasangan ya. Oke, kita hapus ini, kita lanjutkan lagi ini. Lanjutkan lagi, kita hapus dulu. Oke, hapus lagi ya. Torque and couple. Objectives. To know the knowledge and understanding the concept of torque. To know the knowledge and understanding the concept of couple. Now we shall discuss about torque. Torque. Look at this example. When a toy vase is held firmly by placing a finger on its top, and the horizontal force is applied at one of the ends of the toy, such that the force is perpendicular to its length, it starts rotating above the fixed finger. Look at this example.
consider the door of your Sekarang kita and lihat try torsi. to turn Torsi, or di sini ada rotate it pintu 30 by applying yang satu force dia at membuka various tengah-tengah, points yang satu di on the porosnya, door. yang satu di ujung. We find it difficult if the point of application of force is nearer to the axis of rotation Dia agak or berat hinges, untuk membuka pintu. and if the force is applied exactly on the hinges, the door cannot move. Ini pintu tidak terbuka. Have you observed that? Bisa kita A lihat. tight wheel nut ini cannot be adalah unscrewed gambar by the dari bare skrup. hand, Kita but the buka same dengan can tangan be untuk done quite pakai easily alat bantuan using a yang jockey menggunakan rod or a spanner. tang atau These examples suggest that rotating effect is decided not only by the magnitude of applied force, but also perpendicular distance of the force. When lever arm length is doubled, it is seen that the effort of force required to turn the nut is halved. Moreover, if direction of force is reversed, the sense of rotation will also be reversed. Further analysis reveals another interesting point. If F is applied parallel to lever arm of spanner, it is observed that there is no turning effect. And if F is applied at an angle theta to lever arm, the component F sine theta alone participates in rotating the system. Hence, the rotational analog of force is moment of force. It is also referred to as torque. Torque or moment of force. Definition. It is defined as the turning effect of a force about a fixed point and is measured as the product of magnitude of force and the perpendicular distance of line of action. Sekarang adalah contoh soalnya. Saya berikan contoh soal di sini. Di sini ada sebuah batang. Sebuah batang bekerja 3 buah gaya. Nah, yang taruhlah kita ambil yang F1 adalah ini F1 ini sama dengan F1, kemudian sini adalah F2, di sini sama dengan F3. Ya. Jadi ada 3 buah gaya yang bekerja pada batang, tapi ada 1 gaya yang bekerja pada poros. Definisi dari momen gaya kita dapatkan jumlah momen gaya atau jumlah porsi sigma tau sama dengan tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3. Sekarang kita dapatkan tau 1 arahnya adalah kemana? Tau 1 arahnya ke sana, berarti dia searah dengan jarum jam, berarti positif. Tau 3 arahnya kemana? Arahnya ke sana juga, berarti juga positif searah jarum jam. Bagaimana dengan tau 2? Tau 2 karena gaya bekerja pada poros tidak mempunyai dengan momen, maka ini sama dengan 0. Nah, kita dapatkan sigma tau, jumlah gaya yang ada, berarti F1 dikalikan dengan L1 ditambah dengan F3 dikalikan dengan L3. F3-nya adalah 10 Newton dikalikan dengan jarak L1 adalah 2 kali 10 pangkat 2 ditambah F3-nya itu kita dapatkan adalah 6 Newton. Newton dikali dengan jaraknya adalah 6 cm, 6 kali 10 pangkat 2. Nah, maka kita dapatkan nilainya berapa? 20 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,2 ditambah dengan ini 0,36 sama dengan 0,56 Newton meter. Ini adalah nilainya, jawabannya. Selanjutnya ya, jawabannya adalah 0,56 Newton per meter. Oke, nah kita hapus. Nah, sudah kita hapus.
Oke, lanjutnya adalah untuk soal selanjutnya, kalian sendiri yang akan mengerjakan di sini. Ini adalah bagian dari tugas. Selesai pembelajaran ini, kalian kerjakan, kemudian kirim jawaban melalui Google. Ya, jawabannya nanti dikirim lewat Google School ya. Ini tugas-tugasnya nanti juga disampaikan di Google School. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita mengenai torsi atau momen gaya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tetap jaga jarak dan tetap menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.